Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka kajian dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran yang kami baca setiap hari. Dan jadikanlah Al-Quran yang kami baca setiap hari sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami sayangi, tibalah sekarang kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal Al-Hasani, yang mana pagi hari ini surat yang dibahas adalah surat Al-Anfal ayat 43. Pada pagi hari ini akan diurai oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Zulfanemi dari kelas KMP. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita serahkan kepada Ustadz, sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cu dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Ustadz beserta Amin. peserta Al-Hasani sehat semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum Bu Zulfanemi. Waalaikumsalam, Bu Cut. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Ya, pagi hari ini kami mendukung Ibu dengan bernuansa orange. Semoga Ibu sukses dalam mengurai ayat. Terima kasih. Amin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita langsung serahkan kepada Ustadz untuk mengurai ayat surah Al-Anfal ayat 43. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukur Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi semua larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Tentunya kita berharap aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya nikmat ini harus kita gunakan sebaik-banyak untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan pagi ini juga Allah memberikan nikmat yang sangat spesial bagi kita, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Karena nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya orang-orang yang pilihan. Selawat beri salam dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti dia melisap bisa berjumpa dengan beliau, lalu beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan tidak cukup dari situ, kita bermohon kepada Allah agar kita nanti bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 43 bersama Bu Zulfanemi. Assalamualaikum Bu Zulfanemi. Waalaikumsalam, Bu ya. Gimana visi Ibu sekarang ini?
di Purwakarta, Bu ya. Oh, Purwakarta. Purwakarta apa Purwokerto? Purwakarta ya. Purwakarta, Jawa Jawa Barat. Barat ya. Iya. Alhamdulillah. Bu Zulpan ini dulu yang membawa ke Alsani siapa, Bu? Ibu Reni Sufrenita. Oh, Ya. teman di mana itu dengan Bu ini? Saudara, Bu ya. Saudara, sepupu, apa Ibu sepupu ya? Ibu keponakan. Oh, alhamdulillah. Bu Zulpan ini kita cari dia apa sekarang? Sekarang mah di rumah aja, Bu ya. Udah Di pensiun. rumah ya. Dulu waktu apa aktif kerja atau di rumah juga? Kerja, Bu ya. Oh, di mana kerjanya? Di rumah sakit. Oh ya, oke. Baik, Ibu Zulpan ini sekarang ada di kelas CMP 23 bersama Umi Zurmiati dan Bunda Nurwani. Walaupun beginner, sekarang udah senior ya. Enggak, Bu ya, masih. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Zulpan ini. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang saya hormati Bapak Ibu kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, dan nikmat pada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, iman, sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir pada kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani. Selawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Rasul yang menjadi tauladan kita. Semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau. Dan kita berharap mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini insya Allah saya diberi kesempatan mendampingi Buya Haji Rizal Al-Hasani untuk mengurai Quran Surah Al-Anfal ayat 43. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Buya Haji Rizal Al-Hasani selaku pendiri, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Beliau dengan sabarnya telah berbagi ilmu dan bersusah payah menemukan metode pembelajaran menterjemah Al-Quran dengan metode gramatikal yang praktis sehingga kita yang dari kilometer nol bisa mengikuti walaupun kita belum pernah mengenyam pendidikan formal tentang Al-Quran. Semoga jerih payah Buya yang tidak kenal lelah ini menjadi amal jariah yang akan mengantarkan Buya dan keluarga ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih juga diucapkan pada guru pembimbing Al-Hasani, terutama pada Uni Zurmiati, yang dengan sangat sabar mengajar kami yang kelas yang tercecer, yang suka ngeyel, dengan metode-metode yang menarik, sehingga kami insya Allah bersemangat belajar dan istiqomah. Terima kasih Uniku, semoga semua menjadi amal jariah buat Uni. Terima kasih juga buat Bunda Nur Erwani yang juga selalu membersamai kami di kelas KNP 23. Terima kasih juga buat Kakanda Reni Sufrenita yang telah mengajak saya bisa bergabung belajar di Al-Hasani ini. Terima kasih Uni.
Terima kasih juga pada Pak Helmi yang selalu setia membersamai kami belajar dengan rekaman-rekamannya. Sehingga kami sangat terbantu dan bisa mengulang-ulang pelajaran yang Uni sampaikan. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Helmi. Terima kasih juga kepada Pak Mursid yang menayangkan PPT pagi ini dan juga pada Pak Andi Mujahidin, Ketua Kelas, serta semua perangkat kelas. Pak Hatta, Bu Rida, Pak Sarif, Bu Afi, Bu Yeni, yang bahu-membahu sehingga proses belajar dan latihan di kelas berjalan dengan lancar. Kepada semua teman-teman beginner dan KMP 23 yang sangat kompak, yang bersedia hadir ketika latihan-latihan mengurai ayat di kelas. Terima kasih atas syukurnya. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Pembimbing Tahsin, Ustadz Raflis Saniago, Ustadz Iwan Mujahidin, Ustazah Nurhayati Waode, Ustazah Eni Rustini, yang dengan sabar mengajarkan saya tajwid yang benar. Terima kasih juga pada Pak Hadril, yang setia berdiskusi sehingga setiap pagi untuk bisa lebih memenangkan materi yang diurai. Ada Pak Saad Nurdi, Ibu Meli, Bu Riri, serta Bapak Ibu pengurus dan pembimbing Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Akhir kata, jika ada salah dalam mengurai ayat ini, karena kami dalam tahap belajar, kami mohon dimaafkan. Semoga kita semua istiqomah mempelajari Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum mengurai Al-Quran surat Al-Anfal ayat 43, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Anfal ayat 43 terdiri dari 3 bagian dengan 30 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 25. Bagian 3, penggalan 26 sampai 30. Penggalan Quran Surah Al-Anfal ayat 43. Penggalan pertama, is. Kedua, yuri. Ketiga, kah. Keempat, humu. Kelima, Allahu. Keenam, fi. Ketujuh, manamika. Kedelapan, qolilan. Kesembilan, wa. Kesepuluh, lau. Ke-11 aro, ke-12 kah,
13. Hum 14. Kasiron 15. Lah 16. Fasiltum 17. Wah 18. Lah 19. Tanaza'tum 20. Fi 21. Al-amri 22. Wa 23. Lakinna 24. Allaha 25. Sallama 26. Inna 27. Hu 28. Alimun 29. Bi 30. Zatis sudur. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian pertama. Penggalan 1. Is, bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan kedua, yuri, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yur'i. Di sini terjadi pertukaran harokat antara alif dan ro sukun sehingga menjadi yuri. Karena dua sukun bertemu tidak bisa dibaca, maka huruf sia alif menghilang sehingga menjadi yuri. Cirinya yu pelaku buah, akar kata ro ayah dibaca ro'ah merupakan salah satu dari 4 akar kata yang terdiri dari huruf sia. Yang lebih kurang 90% terdapat dalam Al-Quran menurut penelitian Buya Rizal Al-Hasani. Polanya af'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya dia akan memperlihatkan. Penggalan 3. Ka, bentuknya kata ganti sebagai objek, artinya engkau. Penggalan 4. Humu, bentuknya kata ganti sebagai objek. Aslinya hum, karena bertemu dengan alif lam, untuk memudahkan bacaan diberi harokat domah, menjadi humu, artinya mereka. Penggalan 5. Allahu, sebagai subjek karena berharokat domah, artinya Allah. Penggalan 6, fi, bentuknya huruf jer, artinya di. Selanjutnya, penggalan 7 sampai 8. Penggalan 7, mana mika, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kata ganti. Kata benda pertama, manami. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya manamun, karena didahului huruf jer menjadi manamin. Karena bermajemuk menjadi manami. Ciri kata benda didahului huruf jer, diawali ma dan diakhiri tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata nawama di sini berlaku kaidah 1 siah poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga menjadi nama. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya maf'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 474 akar kata, 475 arti yang dicari, yaitu mimpi. Kata kedua, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Arti kata benda majemuk, mana mika, mimpi engkau. Penggalan 8, kolilan, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri superlatifnya, ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata
Qolalah menjadi qolla. Qola kata kerjanya fa'ala. Qola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 352. Akar kata 353 arti yang dicari. Artinya sangat sedikit. Arti Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada engkau di dalam mimpimu berjumlah sangat sedikit. Pada surat Al-Anfal ayat 43 ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu pada penggalan 10 sampai 21. Lau itu huruf syarat terdapat pada penggalan 10. Aro kahum kasiron itu kalimat syarat terdapat pada penggalan 11 sampai 14. La huruf jawab syarat terdapat pada penggalan 15. Fasiltum walatana za'tum fil amri yaitu kalimat jawab syarat terdapat pada penggalan 16 sampai 21. Selanjutnya, uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian 2. Penggalan 9, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 10, lau, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat artinya jikalau. Penggalan 11, aro, bentuknya kata kerja lampau, aslinya ar'aya. Sini huruf kedua akar kata alif bersatu dengan huruf pertama, yaitu ro sukun. Sehingga huruf ro sukunnya menjadi ro patah panjang. Sehingga menjadi aro. Cirinya patah di akhir, sehingga menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata ro'aya dibaca ro'a. Pola af'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya dia telah memperlihatkan. Penggalan 12K bentuknya kata ganti sebagai objek. Artinya engkau. Penggalan 13 hum bentuknya kata ganti sebagai objek. Artinya mereka. Selanjutnya penggalan 14 sampai 16. Panggalan 14, kasiron, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata kasuroh, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 368, artinya sangat banyak. Penggalan 15 lah bentuknya huruf bermakna sebagai huruf jawab syarat, artinya niscaya. Penggalan 16 fasiltum bentuknya kata kerja lampau. Cirinya tum di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata fasila polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 317, artinya kalian telah takut. Selanjutnya penggalan 17 sampai 21. Penggalan 17 wah bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 18 lah bentuknya huruf bermakna artinya tentulah. Penggalan 19, tanaza'tum, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya tum di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata naza'ah, pola tafa'ala.
terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448. Kami telah berbantah-bantahan. Penggalan 20. Fi bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 21. Al-amri bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya al-amro, karena didahului huruf jar menjadi al-amri. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam. Ciri objeknya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata amaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48, artinya urusan. Selanjutnya penggalan 22 sampai 25. Penggalan 22. Wah, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 23. Lakinna, bentuknya huruf bermakna yang mematahkan kata benda sesudahnya, artinya tetapi. Penggalan 24. Allah, aslinya Allahu sebagai subjek, karena ada lakinna yang mematahkan kata setelahnya sehingga menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan 25. Salama, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata salima, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 177. Dia telah menyelamatkan. Arti Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau arakahum kasiran lafasiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allah sallam. Dan jikalau dia Allah memperlihatkan kepada mereka, kepada engkau berjumlah sangat banyak, niscaya kalian takut dan tentulah kalian berbantah-bantahan dalam urusan itu. Dan akan tetapi Allah menyelamatkan kalian. Selanjutnya, uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian 3. Penggalan 26, inna, bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan 27, hu, bentuknya kata ganti sebagai subjek artinya dia. Penggalan 28, alimun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alimah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya maha mengetahui. Selanjutnya penggalan 29 sampai 30. Penggalan 29 di bentuknya huruf jar artinya dengan. Penggalan terakhir yaitu penggalan 30, zatis suduri, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama zati, bentuknya kata benda pelaku aktif khusus, aslinya zatu, karena didahului huruf jar menjadi zati. Kata benda kedua as-suduri, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya as-suduru, karena sebagai kata benda kedua menjadi as-suduri. Ciri kata benda diawali alif lam.
Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya sodaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya sodrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 213, dada-dada. Arti kata benda majemuk zatis suduri yang ada di dalam dada. Arti Quran Surah Al-Anfal ayat 43 bagian 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Arti keseluruhan Quran Surah Al-Anfal ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا فلو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada engkau di dalam mimpimu berjumlah sangat sedikit. Dan jikalau Dia Allah memperlihatkan mereka kepada engkau berjumlah sangat banyak, niscaya kalian takut dan tentulah kalian berbantah-bantahan dalam urusan itu. Dan akan tetapi Allah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Zulfanemi. Alhamdulillah. Bu Zulfanemi setelah mulai ayat, mana kira Bu Zulfanemi ini? Tadi, sebelumnya Bu Zulfanemi pernah belajar di gramatikal? Tidak, belum pernah Bu ya. Terus sekarang gimana? Setelah mulai ayat, tahu arti kata-kata tadi gimana? Apa yang Bu Zulfanemi rasakan? Alhamdulillah Bu ya, sekarang sedikit-sedikit kalau membaca Al-Quran sudah mengerti apa itu baru KKL, KKSAD, baru kata benda tapi objek tunggalnya masih rada-rada Bu ya. Lihat kamu saja nanti ya. Dan tasnya juga bagus tadi itu. Ya, rasanya dari mana tadi itu ya? Bagus suara tasnya tadi ya. Oke, Bu Zulfanemi, ya mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran Bu Zulfanemi ya. Amin. Dan selalu bersama kelas TMP 23 ya. Baik, Bu Zulfanemi, terima kasih banyak yang sudah menguraikan ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 3 dengan mumtaz ya. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, tadi surat Al-Anfal ayat 3 yang sudah disampaikan oleh Bu Zulfanemi dengan mumtaz ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita baik di dunia atau di akhirat. Namun kita sama belajar, mungkin ada tadi yang salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, kita meyakinkan sepenuhnya bahwa itu adalah hidayah dari Allah SWT kepada kita semuanya. Baik, kepada Bu Sutriyati sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Sutriyati. Baik, Ustaz. Bapak dan Ibu, demikianlah tadi uraian secara gramatikal metode Al-Hasani telah disampaikan dengan baik oleh Ibu Zulfanemi. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan rahmat buat kita semua pada pagi hari ini.